Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن جاهد في سبيل الله بحق الجهاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasca terjadinya perang Badar, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan gemilang pada perang Badar. Namun setelah itu terjadi perang Uhud, dan pada saat perang Uhud inilah kaum muslimin kalah akibat kelalaian dari pasukan pemanah, di mana mereka tidak mengikuti pesan dari Rasulullah SAW untuk tetap berada di atas bukit Uhud, hingga Rasul memerintahkan mereka turun dari bukit Uhud. Walhasil sejak saat itu, dibawa negara Islam, dibawa daulah Islamiyah dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, di mata orang-orang Arab tidak lagi menakutkan. Maka situasi ini dimanfaatkan oleh kabilah-kabilah Arab yang ada di luar atau di sekitar kota Madinah. Mereka berupaya untuk melakukan berbagai macam upaya merongrong. Mereka melakukan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan kaum muslimin dan menghancurkan daulah Islamiyah, negara Islam yang didirikan dan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan semuanya itu terjadi akibat ulah dari kaum Yahudi dan orang-orang munafik yang tinggal di Madinah. Kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang Yahudi tidak pernah merasa puas dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Mereka memang sudah punya hasad di dalam hati mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Walam tardu 'ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho pada kalian hingga mereka mengikuti billah, hingga kalian mengikuti millah mereka. Begitu juga orang-orang munafik Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yakhadi'una Allah wa allazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi mereka tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Padahal kata Allah, sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali menipu diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka orang-orang munafik dan Yahudi memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Bani Asad berupaya menyerang kaum muslimin di Madinah. Rasul mendengar kabar itu dan beliau segera memimpin pasukan untuk mengalahkan dan menghancurkan Bani Asad, dan walhasil kaum muslimin meraih kemenangan gemilang, berhasil melumpuhkan Bani Asad. Tidak sampai di situ, terdengar kabar bahwasanya Khalid bin Sufyan menyiapkan pasukan untuk juga menyerang kaum muslimin. Maka Nabi mengutus Abdullah untuk memata-matai Khalid hingga akhirnya berhasil membunuh Khalid. Setelah peristiwa itu, ada lagi Bani Huzail, kabilah Arab yang meminta kepada kaum muslimin, meminta kepada Rasulullah untuk mengirim beberapa orang laki-laki agar di kampung mereka diajarkan Al-Quran. Namun apa yang terjadi ini adalah makar orang-orang kafir, tipu daya mereka. Dan ternyata kaum muslimin atau sahabat Nabi yang diutus itu, ternyata mereka diperdaya dan mereka dibunuh di tengah jalan. 6 orang di antara mereka, 3 orang ditangkap dan 3 orangnya tewas menjadi syuhada pada saat itu. Yang pada akhirnya 3 orang ini juga semuanya syahid, dibunuh oleh orang-orang kafir. Belum selesai masa itu, Rasulullah SAW pada saat beliau sedang memikirkan bagaimana nasib kaum muslimin dan wibawa daulah Islamiyah, datang lagi seorang lelaki bernama Al-Barra yang menawarkan agar kaum muslimin diutus ke negeri mereka untuk mengajarkan Quran. Rasulullah SAW trauma dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi, dan ternyata betul, ya, kembali mereka orang kafir memperdaya kaum muslimin di Bi'ru Ma'unah. Kaum muslimin yang diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Quran itu dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, setelah berbagai peristiwa itu, Rasul pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan dan menjaga stabilitas di dalam negeri Madinah. Maka yang beliau lakukan adalah segera memukul mundur orang-orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan. Bani Nadir diusir oleh kaum muslimin, diusir oleh Rasulullah SAW setelah Bani Nadir menyiapkan rencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Akhirnya mereka dihukum, mereka diusir dari kota Madinah. Kemudian begitu juga Rasulullah SAW mendatangi Bani Ghatfan, kabilah Arab yang juga merencanakan penyerangan terhadap kaum muslimin. Dan Rasul bersama kaum muslimin berhasil mengalahkan Bani Ghatfan. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu, akhirnya wibawa
Daulah Islamiyah, negara Islam dalam kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah kembali kepada puncak kewibawaannya, dan stabilitas dalam negeri kota Madinah kembali terjaga. Ya, Daulah Islamiyah, negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW kembali menjadi stabil keadaannya karena orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang selama ini memprovokasi dan mengajak orang-orang Arab untuk melawan Rasulullah SAW, untuk menghancurkan kaum muslimin, ternyata berhasil dilumpuhkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya sampai di situ, orang-orang kafir Quraisy juga sempat menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Maka sahabat Nabi dan sahabat pun menyiapkan pasukan di lembah Badar. Namun akhirnya orang-orang Quraisy mereka takut dan mereka kembali ke kota Makkah dan mereka mengurungkan niatnya untuk menyerang kaum muslimin. Setelah peristiwa itulah dalam negeri Daulah Islamiyah, negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW kembali menjadi stabil, kembali menjadi tenang dan keadaan aman di dalam komando dan di bawah pimpinan Rasulullah SAW, sehingga pada saat itu kaum muslimin sudah siap-siap untuk menyongsong dakwah dan jihad ke berbagai wilayah di luar kota Madinah, di kawasan Jazirah Arab, karena stabilitas dalam negeri Daulah Islamiyah telah terjaga, telah berhasil dijaga, tentu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.